wawancara dengan Bapak akan melengkapi tugas kita. Kita berangkat dulu dari apa itu Islam, apa itu Pancasila, dan apa itu NU. Mungkin kalau Islam sendiri, mungkin kita sama-sama agama Islam, mungkin secara fiqh atau secara zahir sudah paham Islam itu agama. Tapi esensi itu apa? Paling dasar atau singkatnya itu Islam itu adalah keselamatan atau kedamaian yang kita sama-sama peluk, seperti itu sebagai agama kita sendiri. Itu berangkat dari situ dulu Islam. Kemudian apa itu Pancasila? Pancasila adalah konsensus bersama, konsensus final yang telah disepakati oleh para founding father kita sebagai dasar negara. Bagaimana nanti Indonesia kedepannya itu bisa menjadi negara yang benar-benar berjalan sesuai dengan harapan bersama-sama. Itu yang kedua. Kemudian apa itu NU? NU adalah rumah besar yang sama-sama kita tahu sejarahnya, sama-sama tahu kita pendirinya siapa, dan juga kita sama-sama tahu kontribusinya selama dari lahir sampai saat ini untuk Indonesia itu apa. Jadi NU sendiri juga mempunyai asas fitrah dan asas harokah. Berarti asas fitrahnya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Syekh Junaid al-Baghdadi dan Syekh Imam al-Ghazali dalam hal tasawuf, dan juga lebih pentingnya mengikuti madhabul arba'ah dalam hal fikih atau dalam 4 madhab yang kita jalani bersama-sama sebagai umat Islam itu. Nah, korelasinya apa tentang pendidikan dan apa tadi dan masyarakat ya? Lingkungan pendidikan. Pemuda NU. Pemuda NU. Nah, kita sebagai pemuda NU yang tahu dasar-dasar apa itu Islam, apa itu Pancasila, dan apa itu NU, seyogianya akan memiliki rasa untuk mengembangkan pendidikan melalui NU itu sendiri. Dengan contohnya yaitu sekarang banyak berdiri lembaga pendidikan di bawah LP Ma'arif NU, baik dari tingkat RA maupun sampai tingkat aliyah dan juga sampai perguruan tinggi. Mungkin secara zahir kita sebagai mahasiswa, dengan mahasiswa saya juga pernah mahasiswa juga, menjalani kehidupan sebagai mahasiswa itu bagaimana supaya juga kita bisa berkontribusi pada NU dan negara Indonesia. Contohnya sebagai mahasiswa kita pernah dengar namanya agen of change atau agen perubahan. Biasanya kalau ngapunten yang PMI tidak asing dengan itu. Kita bagaimana bisa mewujudkan agen of change itu dalam diri kita untuk keberlangsungan di masyarakat. Contohnya apa? PMI sebagai wadah pemuda mahasiswa NU, meskipun dalam tanda kutip tidak berstruktur dengan NU, tapi dalam wadah itu kita bisa menjalin hubungan atau membuat pendidikan itu maju. Contohnya apa? Bekerja sama dengan lembaga pendidikan melalui PMI itu sendiri, menggiatkan kerjasama atau mungkin program kerja yang ada relasinya dengan PMI dengan pendidikan. Mungkin secara singkat itu. Atau mungkin apa upaya yang bisa dilakukan agar pemuda NU itu lebih memahami dan menerapkan nilai Pancasila, nilai Islam dan Pancasila? Salah satunya yang pernah saya ikuti adalah yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama itu mungkin itu tidak secara khusus dalam NU ya, tapi mungkin biasanya moderasi beragama itu diadakan oleh Kementerian Agama. Itu untuk apa? Salah satunya untuk menangkal yang namanya radikalisme. Karena apa? Radikalisme itu sekarang ya mungkin kalau tahun-tahun 5 tahun belakangan ini tidak begitu gempar ya, tapi kalau mungkin dari 2019 mundur sampai ke 2010 itu sangat digalakkan sekali namanya moderasi beragama untuk menangkal radikalisme seperti itu. Mungkin salah satunya mungkin jenengan di UNU ada seminar-seminar yang nanti bisa meningkatkan soft skill jenengan, apapun itu. Salah satunya itu tadi moderasi beragama untuk meningkatkan wawasan kita tentang toleransi, tentang radikalisme atau tentang ke-NU-an itu sendiri, ataupun yang lain, ataupun skill-skill yang menunjang kuliah jenengan, atau nanti skill-skill yang menunjang keberlangsungan karir jenengan setelah lulus dari perkuliahan seperti itu. Nah, mungkin kita sebagai pemuda NU
harus melek terhadap seperti itu, apalagi dalam ranah sekarang juga gencar digerakkan namanya melek politik, nah seperti itu. Mungkin saya jadikan mungkin kalau awal-awal kuliah itu mungkin belum terasa politik itu apa tuh, untuk apa dan sebagainya. Mungkin kalau kalian nanti sudah mengikuti perkembangan, apalagi ngabutan jenengan ada yang ikut PMI misal, itu akan terbentuk pola pikirnya, oh ternyata politik seperti ini. Meskipun kita nantinya tidak akan berpolitik secara praktis masuk ke dalam partai politik, tapi kita akan tahu, oh politik itu gunanya untuk ini, tidak harus berpolitik praktis masuk ke partai politik. Nah mungkin untuk pemuda-pemuda itu seperti itu, simpelnya saja seperti itu. Atau kendala pemuda NU dalam menerapkan nilai Islam dan Pancasila. kendalanya yaitu mungkin kalau hemat saya yang pernah saya alami gitu, mungkin NU itu masih dipandang sebagai organisasi yang tradisionalis. Jadi kendalanya adalah banyak orang-orang NU ngabutan dalam tanda kutip, bahkan kiai pun itu masih kurang melek dengan teknologi, apalagi yang ada di pondok pesantren. Banyak kan pondok-pondok salaf yang memang mereka sebenarnya bukan tidak mau menerima teknologi akan tetapi mereka takut dengan teknologi itu, tradisi ngaji mereka, tradisi sorogan barengan mereka itu akan sedikit demi sedikit terpunahkan atau tergeser seperti itu. Mungkin kendalanya seperti itu. Jadi bagaimana bisa para elit-elit di PBNU ini yang sekarang aku kan kemarin agak sempat panas ya, itu bisa sampai ke bawah akar rumput untuk melakukan sosialisasi atau bisa menerapkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan NU bersama. Kendalanya itu sebenarnya teknologi, hambatan teknologi dan kurang literasi seperti itu. Dua itu menjadi kendala utama. Yang sebenarnya yang mana literasi itu adalah kendala untuk semua, kendalanya seperti itu. Kurang literasi seperti itu. Jadi kemauan matur nuwun penguasane dengan pun sakit membantu kita, memberi wawasan untuk kita. Terima kasih waktunya. Maaf mengganggu dan apabila ada ucapan atau perbuatan yang salah, mohon maaf. Tidak mau sama sekali. Saya juga terima kasih sudah bersilaturahmi ke sini. Mungkin kalau ada jawaban saya yang kurang memuaskan, mohon maaf sekali karena memang saya bukan pakar yang sangat pakar di ke-NU-an dan keislaman dan sebagainya. Mungkin itu hanya sekedar pengalaman atau sependek pengetahuan saya saja seperti itu. Terima kasih kembali juga. Pancasila adalah dasar negara kita yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dari setiap sila Pancasila hadir dalam setiap tindakan kita. Namun, bagaimana kita sebagai mahasiswa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari?